perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afni Nur Rosyida dengan akhiran NIM 008. Kemudian saya sendiri, Adila Putri Devri Andani dengan akhiran NIM 009. Kemudian ada Nadia Noviandra Balkis dengan akhiran NIM 084. Ada Ilham Cakra Dwi Arifin dengan akhiran NIM 093. Dan yang terakhir ada Diego Arman dengan akhiran NIM 109. Baik, untuk definisi hiperbola akan disampaikan oleh Saudara Diego. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi hiperbola. Definisi dari hiperbola adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu besarnya tetap. Selanjutnya, kedua titik tertentu itu disebut dengan titik api atau fokus dari hiperbola. Next. Dengan catatan, F1 dan F2 merupakan fokus atau titik api dari hiperbola. Kemudian, jarak dari F1 ke F2 yaitu sebesar 2C atau sumbu utama atau sumbu transfer. Kemudian jarak dari A1 ke A2 yaitu jarak A1 ke titik pusat yaitu A dan jarak A2 ke titik pusat yaitu A. Sehingga jarak dari A1 ke A2 yaitu 2A. Dapat juga disebut sumbu mayor. Kemudian yang selanjutnya yaitu jarak dari B1 ke B2 yaitu jarak B1 ke titik pusat sebesar A dan jarak B2 ke titik pusat sebesar B, sehingga jarak dari B1 ke B2 yaitu 2B. Dapat disebut juga sumbu konjungsi atau sumbu minor. Baik, itu materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai persamaan hiperbola akan saya sampaikan. Di sini saya mengambil gambar grafik hiperbola yang berbeda untuk mempermudah ya. Jadi di sini kita ambil hiperbola yang sumbu utamanya dan sumbu sekawannya adalah sumbu koordinat dengan fokusnya ada C,0 dan min C,0 dan selisih jarak terhadap masing-masing fokus adalah 2A. Kemudian ambil sebarang titik pada hiperbola, misalkan T, nah, misalkan ini T ya. T X, Y. Nah, di sini kan kita tahu bahwa TF2 ini merupakan sisi miring, kemudian TF1 sisi tegak, dan F1 ke F2 ini sama dengan 2A. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus aljabarnya dengan menggunakan, bisa next. Nah, di sini ada panjangnya segmen garis TF2 min TF1 sama dengan 2A. Nah, ini bisa dijabarkan karena kita tahu tadi TF2 itu akar kuadrat selisih apsis ditambah dengan selisih ordinat. Sehingga ini akar plus minus C kuadrat ditambah Y kuadrat min akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2A. Nah, kemudian akar, bentar. Kemudian akar ini, jadi kedua ruas ini kita tambah dengan akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat, sehingga menjadi akar plus minus, akar dalam kurung X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A plus akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya, akhirnya menjadi dalam kurung X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat plus 4A akar. Kan kita tahu bahwa 2A ditambah akar
dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan itu merupakan bentuk dari A plus B kuadrat. Ini A plus B kuadrat. Nah, ini kan bisa dirubah dalam bentuk A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga ini ruas kanannya menjadi 4A kuadrat plus 4A akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat plus X min C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian setelah dioperasikan menjadi X kali C min A kuadrat sama dengan A akar dalam kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian menjadi X kuadrat C kuadrat min 2X CA kuadrat plus A pangkat 4 sama dengan A kuadrat dalam kurung X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y. Kemudian kita jadikan sama dengan 0, menjadi X kuadrat C kuadrat min A kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat plus A pangkat 4 min A kuadrat C kuadrat. Nah, kemudian kedua ruasnya kita kurangkan min A pangkat 4 ditambah A kuadrat C kuadrat, sehingga menjadi karena ini memiliki variabel X kuadrat, jadi kita kelompokkan menjadi X kuadrat dalam kurung C kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung min A kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kita jadikan A sama dengan X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat per C kuadrat min A kuadrat. Kemudian kedua ruas kita sama-sama bagi A kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per C kuadrat min A kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa dalam Pitagoras itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, karena yang bawah ini tadi C kuadrat min A kuadrat, maka kita bisa mengganti menjadi B kuadrat. Bisa di next. Nah, ini kan C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga tadi ini kita ganti menjadi B kuadrat. Jadi rumusnya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau bisa diganti menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dengan catatan pusatnya itu 0,0, kemudian titik fokus yang pertamanya itu min C, 0, yang kedua itu C, 0, kemudian titik puncaknya itu min A, 0 dan A, 0, panjang sumbu mayornya 2A, sumbu minornya 2B, asimtot Y-nya sama dengan plus minus B per A X, direktris X-nya sama dengan plus minus A kuadrat C. Bisa di next. Next. Nah, karena tadi titik pusatnya 0,0, sekarang gimana kalau digeser ke titik P, Q? Maka persamaannya berganti menjadi dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat min dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan catatan pusatnya tadi sudah berganti menjadi P, Q. Kemudian titik fokusnya dari yang min C, 0 dan C, 0 menjadi ditambah P dan Q menjadi P min C, Q dan P plus C, Q. Kemudian titik puncaknya sama menjadi ditambah P min A, Q dan P plus A, Q. Untuk panjang sumbu mayor dan minornya tetap 2A dan 2B. Kemudian persamaan asimtotnya menjadi Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali dalam kurung X min P. Kemudian persamaan direktrisnya menjadi P plus minus A kuadrat per C. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Diogo lagi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penentuan garis arah atau direktris.
Langkah yang pertama yaitu ambil sembarang titik Q dengan koordinat X1, Y1 pada persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan jarak Q terhadap fokus F1 dengan koordinat C, 0 adalah panjang segmen garis F1Q sama dengan akar dalam kurung X1 min C dikuadratkan plus Y1 kuadrat. Dan kemudian jarak Q terhadap fokus F2 dengan koordinat negatif C, 0 adalah panjang segmen garis F2Q sama dengan akar dari dalam kurung X1 plus C dikuadratkan plus Y1 kuadrat. Next. Kemudian menentukan panjang. Segmen garis F1Q dikuadratkan dikurangi segmen garis F2Q dikuadratkan sama dengan dalam kurung X1 dikurangi C dikuadratkan dikurangi dalam kurung X1 plus C dikuadratkan. Sehingga menghasilkan panjang segmen garis F1Q dikuadratkan dikurangi panjang segmen garis F2Q dikuadratkan sama dengan 2X1C plus 2X1C. Sehingga dapat kita tulis yaitu panjang segmen garis F1Q dikuadratkan dikurangi panjang segmen garis F2Q dikuadratkan sama dengan 4X1C. Sedangkan untuk panjang segmen garis F2Q dikurangi panjang segmen garis F1Q sama dengan 2A. Dari panjang segmen garis F1Q dikuadratkan dikurangi panjang segmen garis F2Q dikuadratkan, maka nilai panjang segmen garis F1Q ditambah panjang segmen garis F2Q sama dengan 2CX1 per A. Selanjutnya. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu kita eliminasi panjang segmen garis F2Q dikurangi panjang segmen garis F1Q sama dengan 2A. Kita kurangkan dengan panjang segmen garis F1Q ditambah panjang segmen garis F2Q sama dengan 2CX1 per A, maka menghasilkan panjang segmen garis untuk F1Q sama dengan C per A dalam kurung X1 dikurangi A kuadrat per C, yaitu merupakan jarak Q ke garis X sama dengan A kuadrat per C. Kemudian untuk panjang segmen garis dari F2Q sama dengan C per A dalam kurung X1 dikurangi A kuadrat per C, merupakan jarak Q ke garis X sama dengan negatif A kuadrat per C. Jadi, garis-garis X sama dengan plus minus A kuadrat per C merupakan garis-garis arah dari hiperbola. Untuk materi yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Balkis. Saya persilakan. Terima kasih, moderator. Nah, selanjutnya, asimtot hiperbola. Sebelumnya aku jelasin dulu pengertian asimtot hiperbola itu apa. Nah, garis asimtot hiperbola adalah suatu garis yang melalui pusat hiperbola dan menyinggung hiperbola di titik jauh tak berhingga. Jadi ingat-ingat di ini ya, asimtot hiperbola itu pusat hiperbola, melalui pusat hiperbola ya, sama menyinggung hiperbola di titik jauh tak berhingga. Itu. Nah, terus di sini misalkan ada persamaan garis yang melalui pusat hiperbola. Pusat hiperbola ini aku pakai yang 0,0. Jadi persamaan garis, kalau ingat kelompok 2, persamaan garis yang melalui titik 0,0 itu tuh Y sama dengan M dikali X. Itu kan persamaan garisnya. Nah, jadi kalau misal mau digambar, ya, itu tuh ada, lihat ya. Nah, ini sumbu X sama sumbu Y. Terus, yang aku warnain hijau, ini nih hiperbolanya.
Ini hiperbolanya. Terus asimptotnya yang mana? Asimptotnya itu yang melalui titik 0,0. Titik 0,0 kan ini. Titik yang tak warnain apa nih? Pink. Pink ini juga jadi titik pusatnya hiperbola. Gitu. Nah, ada garis yang melalui titik pusat ini. Garis dari sini, garis melintang ya, dari sini sama dari sini. Nah, garis yang warna pink apa ungu nih? Pink ini yang disebut asimptot. Gitu. Jadi persamaan garis yang untuk ke arah kanan itu yang buat gradiennya positif. Tapi kalau yang ini buat gradiennya negatif. Nah, jadi di sini aku misalkan dulu persamaan garisnya itu Y sama dengan MX gitu. Gak serta-merta sih aku milih Y sama dengan MX, soalnya kan ini melalui titik 0,0. Kalau bukan melalui titik 0,0 ya permisalannya bukan ini lagi gitu. Lain, Y sama dengan MX plus N lah, apa yang melalui sebuah titik gitu kan. Nah, terus sehingga minimal terdapat satu titik pada hiperbola yang pusatnya 0,0 tadi ya, ingat-ingat pusatnya itu 0,0 pada persamaan hiperbola ini. Nah, jadi persamaan hiperbola yang E kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu adalah persamaan hiperbola yang titik pusatnya di 0,0. Gitu. Awalnya dari situ. Pokoknya langkahnya itu dari Y sama dengan MX. Next. Nah, di sini ya, aku tuh cuma mau ngejelasin runtutan menemuin rumus persamaan asimptot hiperbola. Jadi kan tadi itu ada kan persamaan yang kita misalkan, persamaan yang kita pilih Y sama dengan MX. Nah, jadi yang mau dicari itu cari dulu X-nya, habis itu cari dulu Y-nya, yang terakhir cari gitu. Nah, jadi yang pertama aku nyari X-nya ya, nyari X-nya. Persamaan tadi, persamaan hiperbola tadi, ini kan ini. Ya udah, Y sama dengan MX itu substitusi ke dalamnya, ke dalam sini. Hingga didapat E kuadrat per A kuadrat min MX kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga didapat ini. Udah dari situ, di sini kita lihat ada variabel yang sama. Kalau ada variabel yang sama, dilakukan distributif. Dikeluarin. X kuadratnya dikeluarin, sisanya ini sama dengan A kuadrat B kuadrat. Udah, nanti mau ketemu. X-nya ini sama dengan plus minus akar, ya ini pokoknya kedua ruas dikuadratin ya, kedua ruas dikuadratin, jadi ketemu X sama dengan plus minus akar A kuadrat B kuadrat per B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Nah, di sini ini kan bisa keluar, soalnya sama-sama kuadrat. Ya udah, hasilnya plus minus AB per akar B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Nah, nyampe sini dulu, ini tuh baru ketemu X. Kan yang mau dicari Y, M sama X kan. Ya udah, karena X-nya udah ketemu, kita substitusi lagi ke sini. Ke sini buat nyari Y-nya, Sehingga didapat Y-nya tinggal kalikan dengan M. Plus minus MAB per akar B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Ketemu Y. Tinggal M berarti ya, tinggal nyari M. Nah, jadi sampai sini dulu, koordinat titik potongnya itu, kalau X-nya positif, maka Y-nya juga positif. Benar apa enggak? Benar kan? Kalau X-nya positif, dikalikan ke sini, berarti Y-nya juga ikut positif. Kalau X-nya negatif, dimasukkan ke sini, dikalikan M, berarti Y-nya ikut negatif. Nah, selanjutnya nyari M kan? Y udah ketemu, X udah ketemu, tinggal nyari M. Nah, buat nyari M, aku tuh ngambil dari sini, dari ini nih persamaan yang ada di dalamnya akar. B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Nah, sini itu ada catatan, kalau
B kuadrat min A kuadrat M kuadrat lebih dari 0, maka terdapat 2 titik potong yang berlainan. Tapi kalau B kuadrat min A kuadrat M kuadrat ini kurang dari 0, itu tidak ada titik potong. Nah, selanjutnya kalau B kuadrat min A kuadrat M kuadrat ini sama dengan 0, maka titik potongnya di jauh tak berhingga. Nah, tadi kan aku sudah nyuruh ingat-ingat di awal itu aku asimtot ini di jauh tak berhingga kan. Nah, jadi yang aku ambil cuma yang 3 aja. Yang 1 sama 2 nggak usah direkan. Ya, ambil yang 3 aja, ini pindah ke sini. Sudah sampai sini. B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, sampai sini, ini bisa diumak-umak sama kalian. Pokoknya nanti ketemu, ini kan apa ya, dikurangin B kuadrat, terus sama-sama dibagi min A kuadrat. Ketemu, wis. M kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Ya. Nah, nyampe sini, kedua ruas sama-sama diakar. Sehingga menghasilkan M sama dengan plus minus B per A. Nah, maka garis Y sama dengan MX tadi, Y-nya udah ketemu, X-nya udah ketemu, M-nya juga udah ketemu, maka kita masukkan semuanya. Itu Y tadi, garis Y tadi itu berarti menyinggung hiperbola di jauh tak terhingga, atau dengan kata lain, Y per M sama dengan MX itu merupakan persamaan asimtot. Dengan syarat M-nya ini masukkan tadi M-nya yang udah ketemu ya, ketemu sama kita tadi, itu dimasukkan ke persamaan ini, menjadi ini. Y, M-nya dimasukkan, plus minus B per A, X. Ini asimtot hiperbola. Nah, yang cukup kalian ingat ini, wes ini aja rumusnya. Yang tadi perjalanan panjang itu nggak usah diingat, cukup dipahamin aja. Soalnya perjalanan panjang tadi itu cuma buat menentukan atau mencari rumusnya. Kayak asal mula rumus asimtot itu kayak gimana itu. Jadi yang cukup diingat sama kalian, itu Y sama dengan plus minus B X per A. Itu ya, persamaan asimtot. Diingat-ingat. Kenapa diingat-ingat? Soalnya ada contoh soal nanti. Nah, terus selanjutnya, persamaan yang sudah kita temukan barusan ya, yang Y sama dengan yang aku suruh ingat-ingat, persamaan asimtot hiperbola plus minus apa wis ya? Oh, B per A X ya, BX per A ini nih kalau dijabarkan ini nanti ketemu X per A min Y per B sama dengan 0. Sama X per A plus Y per B sama dengan 0. Ini kalau waktunya nutut tak jelasin dari mana. Oke, tak jelasin aja wis ya. Nah, ini tadi persamaan yang ini persamaan asimtot. Ini kedua ruas kita bagi B. Kita bagi dengan B. Nanti didapat di sini sebelahnya Y per B sama dengan plus minus plus minus X per A. Itu. Terus kedua ruas kurangin. Oh enggak. Nah, ini kan ada plus minus. Ini ada plus minus. Terus ini kan kalau ada plus minus bisa dipecah. Bisa dipecah yang sini. Y per B sama dengan X per A. Yang satunya Y per B sama dengan min X per A. Lama banget ya, Pak. Nah, dari sini, jadi yang ini itu jadi persamaan satu. Nah, dari sini itu kedua ruasnya diapain? Dikurangin sama Y per B. Kedua ruas ini dikurangin Y per B. Alhasil menjadi 0 sama dengan X per A dikurangin Y per B.
Ini ya, jadi yang ini. Kalau yang bawah, kedua ruas itu ditambah X per A. X plus A, X per A. Jadi, hasilnya Y plus B, Y per B ditambah X per A sama dengan 0. Soalnya ini min ditambah positif, jadi 0. Ketemunya ini. Nah, ini. Itu asal mulanya. Jadi persamaan asimtot yang barusan ini kalau mau diurai itu jadi ini sama jadi ini. Nah, dari sini ya, dari sini. Ingat persamaan SMA, kalau ada A min B dikali A plus B, itu jadinya apa? A kuadrat min B kuadrat kan jadinya. A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini ya, ini dikali sama ini, itu jadinya X kuadrat min A kuadrat, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Itu asal mulanya. Jadi kayak persamaan asimtot tadi yang sudah sini temuin, itu bisa dituliskan dalam bentuk tadi ya, yang sebelumnya, atau bisa juga dalam bentuk ini. Gitu. Pilihannya ada 2. Dipakai sesuai moodnya kalian dah, pengennya yang mana. Gitu. Sama aja. Oke. Udah sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afni. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis singgung hiperbola. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola apabila diketahui gradien M dan pusatnya O 0,0, di mana untuk gambarnya ialah seperti ini. Kemudian untuk yang pertama kita misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus N. Dan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di mana persamaan hiperbola kita menggunakan persamaan yang horizontal. Nah, ini kalau kita jabarkan bisa menggunakan persamaan yang ini, yaitu B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika persamaan garis Y sama dengan MX plus N, kita substitusi ke persamaan hiperbolanya yang tadi, nah, maka akan diperoleh selanjutnya, akan diperoleh persamaan ini, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat, yang mana Y-nya tadi sama dengan MX plus N, dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan A kuadrat dikali B kuadrat, sehingga dihasilkan B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat dikalikan MX plus N dikuadratkan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita jabarkan sehingga dihasilkan hasil akhir ini, yaitu B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat ditambah negatif A kuadrat MN dikalikan X plus negatif A kuadrat N kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya, di mana ada X kuadrat, kemudian X, kemudian ini kita katakan C. Yang mana pada variabel X kuadratnya ini kita misalkan A, kemudian variabel X-nya kita misalkan B, kemudian yang ini kita misalkan C. Nah, ini akan kita substitusikan ke diskriminan sama dengan 0, di mana nilai diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini kita substitusi ya. Jadi A, B, dan C-nya kita substitusi ke persamaan diskriminan. Nah, ini kita hasilkan negatif 2A kuadrat MN dikuadratkan, ini B kuadrat, dikurangi 4 dikali A, yaitu B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat,
dikalikan C, yaitu negatif A kuadrat N kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat, sama dengan 0. Kemudian ini kita operasikan, sehingga dihasilkan hasil akhir yang ini, yaitu N sama dengan plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Kenapa plus minus? Karena kan ini nanti kita akar, ini hilang. Nah, selanjutnya. Nah, setelah dihasilkan N tadi sama dengan plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat, nah itu kita substitusikan ke persamaan garis singgung yang bergradian M tadi, di mana persamaan garis singgungnya tadi yaitu Y sama dengan MX plus N. Nah, MX, N. Nah, untuk yang pertama kita dapatkan persamaan garis singgung hiperbola dengan pusat 0,0 dan sumbu utama X, atau bisa kita katakan dengan hiperbola horizontal, persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk yang kedua, kita dapatkan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di titik 0,0 dan sumbu Y, di mana hiperbolanya ini akan berbentuk hiperbola vertikal yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, ini garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar dari negatif B kuadrat M kuadrat ditambah A kuadrat. Selanjutnya. Nah, untuk yang persamaan kedua, yaitu persamaan garis singgung hiperbola jika pusatnya P, H, K. P, H, K. Nah, kita misalkan persamaan garis yang gradiennya M itu Y sama dengan MX plus N. Dengan persamaan hiperbola, X dikurangi H dikuadratkan per A kuadrat, dikurangi Y dikurangi K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan permisalan persamaan hiperbola ini apabila titiknya H, K atau A, B. Kemudian kita substitusi persamaan gradien tadi, Y sama dengan MX plus N, ke persamaan hiperbola, yang ini tadi. Nah, sehingga kita hasilkan X dikurangi H dikuadratkan per A kuadrat, dikurangi ini Y dikurangi K, di mana Y tadi kan sama dengan MX plus N. Nah, MX plus N dikurangi K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita operasikan sehingga dihasilkan persamaan kuadrat, yang mana B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat X kuadrat, yang ini kita jadikan A, kemudian ditambah negatif 2B kuadrat H dikurangi 2A kuadrat MN ditambah 2A kuadrat KM dikalikan X, yang mana ini kita misalkan B. Kemudian ditambah B kuadrat H kuadrat dikurangi A kuadrat N kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat K kuadrat ditambah 2A kuadrat KN, yang akan kita misalkan ini C. Nah, jadi persamaan kuadrat ini akan kita masukkan atau kita substitusi ke nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, yang mana A-nya ini, kemudian B-nya ini, dan C-nya ini. Nah, ini B kuadrat, langsung kita substitusi B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C. Nah, dari hasil operasi ini, maka akan dihasilkan N sama dengan negatif HM plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah K. Nah, ini K-nya itu di luar kurung ya. Nah, selanjutnya. Nah, dari persamaan tadi, kita dapatkan persamaan garis singgung hiperbola. Untuk yang pertama yaitu di pusat H, K dengan sumbu utama X, yaitu hiperbola horizontal. Nah, ini untuk garis singgungnya yaitu Y dikurangi K sama dengan M dikali X dikurangi H plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini tadi yang nilai N-nya kita substitusi di garis singgungnya, yaitu MX plus N.
mx plus n. Sehingga dihasilkan persamaan ini tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita juga mendapatkan persamaan garis singgung hiperbola yang pusatnya H, K dengan sumbu utama Y, yaitu berbentuk vertikal, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Y dikurangi K sama dengan M dikali X dikurangi H, plus minus akar dari negatif B kuadrat M kuadrat ditambah A. Selanjutnya, untuk yang ketiga yakni persamaan garis singgung yang melalui titik pada hiperbola. Nah, ini kita misalkan hiperbolanya, persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana titik singgungnya ini A, X1, Y1, dan melalui titik B, X2, Y2, di mana titik B ini akan terletak pada hiperbola. Jadi ini nanti akan bersinggungan, yang mana bentuk hiperbolanya nanti akan seperti ini. Nah, ini nanti itu berhimpit, di titik A dan titik B-nya itu berhimpit, berdekatan. Nah, ini nanti kita cari persamaan garis AB-nya terlebih dahulu, di mana ini telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu persamaan garis Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian ini kita operasikan sehingga menghasilkan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, karena titik A sama dengan X1 Y1 dan titik B X2 Y2 ini terletak pada hiperbola, maka berlaku persamaan titik A dan titik B ini. Nah, langsung kita substitusi. X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat. Apabila kita jabarkan bisa seperti ini. Nah, ini berlaku juga di titik B. Sehingga titik A dan B itu sama aja, cuma bedanya itu di titik X1 sama X2. Next. Kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 3, ini kan persamaan 2 sama dengan persamaan 3. Nah, ini kita operasikan, kemudian dihasilkan M sama dengan B kuadrat dikalikan X2 ditambah X1 per A kuadrat dikalikan Y kuadrat plus Y1. Nah, ini kita jadikan persamaan yang keempat. Kemudian persamaan keempat ini kita substitusi ke persamaan yang pertama, yakni Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Ini M-nya kita substitusi ya. Jadi ini kita substitusi ke sini. Dihasilkan Y min Y1 sama dengan B kuadrat X2 plus X1 per A kuadrat dikalikan Y2 plus Y1 dikalikan X dikurangi X1. Ini kita jadikan persamaan yang kelima. Nah, jika titik B mendekati titik A sedemikian sehingga titik B dan titik A ini berhimpit, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Seperti yang saya katakan tadi, untuk hiperbolanya seperti ini, kemudian ini kan ini menyinggung perbola ya. Nah, titiknya itu berhimpit, sehingga dapat kita katakan X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Next. Nah, kemudian ini Y1 sama dengan persamaan yang kelima tadi, Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikalikan X2 plus X1 per A kuadrat dikalikan Y2 plus Y1 dikalikan X min X1. Ini kita operasikan hingga menghasilkan hasil akhir, yakni ini B kuadrat dikalikan X1X dikurangi A kuadrat dikalikan Y1Y sama dengan B kuadrat dikalikan X1 kuadrat dikurangi A kuadrat dikalikan Y1 kuadrat. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 2, yang kemudian dihasilkan persamaan ini. X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi untuk persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik, yaitu persamaannya ini. Selanjutnya, nah, dari persamaan ini kita dapatkan kesimpulan
Untuk yang pertama, kesimpulan yang pertama yaitu hiperbola yang berpusat di 0,0 melalui titik A, X1, Y1 dengan sumbu utama X yang berbentuk horizontal, yakni X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini ya, jadi kita ingat-ingat ini untuk melalui titik X1Y1 dengan pusat 0,0 dan pada sumbu X yang sumbu utamanya yaitu sumbu X. Nah, untuk kesimpulan yang kedua kita dapatkan juga hiperbola dengan pusat 0,0 titik X1, Y1 dengan sumbu utama Y. Nah, tadi kan sumbu utama X. Nah, ini kita hasilkan sumbu utama Y, di mana Y1Y per A kuadrat dikurangi X1X per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang ketiga kita dapatkan juga hiperbola berpusat di H, K dengan titik A sama dengan X1, Y1 dengan sumbu utama yaitu sumbu X. Ini horizontal ya. Dihasilkan persamaan ini yaitu X1 dikurangi H dikalikan X dikurangi H per A kuadrat dikurangi Y1 dikurangi K dikalikan Y dikurangi K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan pusatnya 0,0. Nah, ini pusatnya H, K, sumbunya X. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat, kita dapatkan juga hiperbola yang berpusat di H, K melalui titik X1, Y1 dengan sumbu utama yaitu sumbu Y. Dihasilkan Y1 dikurangi K dikalikan Y dikurangi K per A kuadrat dikurangi X1 dikurangi H dikalikan X dikurangi H per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kenapa kok ini berbeda dengan ini? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Adila tadi, untuk yang di pusat 0,0 kan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sedangkan yang berpusat di H, K atau A, B atau P, Q itu Y per K dikuadratkan per A kuadrat dikurangi X dikurangi H dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Afni. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hiperbola ortogonal. Ini yang pertama, ketika sebuah hiperbola memiliki asimptot yang saling tegak lurus, maka hiperbola tersebut disebut hiperbola ortogonal. Jadi kuncinya dari hiperbola ortogonal adalah asimptot-asimptotnya itu saling tegak lurus. Dan sebelumnya kan kita juga sudah belajar bahwa ketika dua buah garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah min 1. Jadi misalnya ada garis 1 itu jadi M1 dikali M2 itu kan sama dengan negatif 1 agar sebagai syarat bahwa M1 gradien dari garis 1 dan gradien garis 2 itu saling tegak lurus. Lalu sebelumnya juga sudah dijelaskan sama Balkis bahwa asimptot-asimptot dari sebuah hiperbola adalah plus minus AB. Berarti kan ada yang plus AB, plus B per A, mohon maaf. Lalu asimptot yang kedua adalah negatif B per A. Jadi dari kedua asimptot ini kita kalikan dan menghasilkan negatif 1. Ini ya. Kemudian didapat negatif dari B kuadrat per A kuadrat sama dengan negatif 1. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1 sehingga menghasilkan B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan A kuadrat. Jadi di sini ada A kuadrat, di sini juga dikalikan A kuadrat. Sehingga menghasilkan yang ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat. Terus kita temukan syarat dari hiperbola ortogonal itu sendiri adalah B sama dengan A.
Kemudian kita substitusi ke persamaan hiperbolanya, sehingga akan didapatkan persamaan hiperbola. Yang pertama adalah pusatnya 0,0, jadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi ini, y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dengan syaratnya agar dia menjadi hiperbola ortogonal adalah b-nya ini sama dengan a. Lalu untuk hiperbola dengan pusat alfa, beta, samaannya adalah x min a kuadrat ini per a kuadrat dikurangi y min b kuadrat per y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Syaratnya sama, yakni b sama dengan a. Di bawah ini ya, b sama dengan a. Baik, bisa di next. Untuk selanjutnya adalah contoh hiperbola ortogonal. Di sini contoh yang pertama adalah x kuadrat per 2 dikurangi y kuadrat per 2 sama dengan 1. Jadi kalau digambar itu hasilnya nanti bakal seperti ini. Terlihat bahwa dari persamaan dan gambar, B itu sama dengan A. Jadi kan B itu ini, B-nya kan di sini, B-nya 2. Lalu A-nya itu yang ini kan, jarak dari puncak ke pusatnya ini. Jadi jaraknya 2 itu A. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa B itu sama dengan A. Dan hasil kali dari asimtot hiperbola tersebut, asimtot yang pertama yang ini ya, ini Y sama dengan X. Lalu asimtot yang kedua itu yang ini, Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X. Dan hasil kali dari asimtot pertama dikali asimtot kedua itu menghasilkan negatif 1, yang menandakan bahwa kedua garis dari asimtot tersebut saling tegak lurus. Berarti untuk samaan ini adalah hiperbola ortogonal. Jadi next. Untuk yang kedua, ini contoh yang kedua adalah y kuadrat per 2 dikurangi f kuadrat per 2 sama dengan 1. Yang hampir sama seperti yang tadi, cuman ini hiperbolanya vertikal, ini sumbu utamanya di sini. Maaf, sama ini. Ini dapat dilihat ini A-nya ini A-nya di sini 2, lalu B-nya juga 2. Jadi memenuhi syarat B sama dengan A, dan juga hasil kali dari kedua asimtotnya adalah negatif 1. Berarti memenuhi syarat sebagai hiperbola ortogonal. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu diketahui persamaan hiperbola x kuadrat per 4 min y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan koordinat pusat, koordinat titik fokus, dan koordinat titik puncak. Nah, kita tadi kan tahu bahwa dalam persamaan hiperbola itu x kuadrat per a min y kuadrat per b sama dengan 1. Nah, maka diperoleh a kuadrat sama dengan 4, sehingga a sama dengan 2, dan b kuadrat sama dengan 9, b sama dengan 3, dan c akar dari a kuadrat plus b kuadrat, yaitu 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Nah, koordinat titik pusatnya, karena ini tadi kita menggunakan akar persamaan yang x kuadrat per a min y kuadrat per b sama dengan 1, maka titik pusatnya yaitu 0,0. Kemudian koordinat titik puncaknya a min 0 dan min a, 0 itu adalah 2,0 dan min 2,0. Kemudian titik fokusnya adalah min akar 13,0 dan akar 13,0. Baik, untuk soal yang kedua, bisa dilanjutkan Saudara Balkis. Terima kasih. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan asimtot hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 36 dikurangi y kuadrat per 64 sama dengan 1. Nah, jadi di sininya ya, yang ini nih persamaan hiperbolanya. Nah, kita disuruh nyari persamaan asimtotnya gitu. Tadi kan udah dijelasin urut-urutannya, cara nyari rumusnya itu kayak gimana, sehingga intinya yang aku ngomong panjang lebar tadi itu cuma mau nyari rumus persamaan asimtot ini kayak gitu. B per A, Bx per A. Ini persamaan hiperbolananya. Ya udah, tinggal dimasukkan. Ini kan kalau persamaan hiperbola x kuadrat
per A kuadrat, berarti A kuadratnya itu 36. Ketemu A-nya sama dengan 6. Terus dikurangi Y kuadrat per B kuadrat kan, berarti B kuadratnya itu 64. Ketemu B-nya itu 8. Nah, sehingga kalau dimasukkan, ini nih A sama B dimasukkan ke sini, ya, ke persamaan asimtot, didapat Y sama dengan plus minus 8 per 6. 8X per 6 menjadi Y sama dengan plus minus 4X per 3. Gitu. Udah gitu aja, jadi tinggal masuk-masukin. Sudah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk contoh soal yang terakhir dari Saudara Ilham, mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih. Baik, untuk contoh soal yang terakhir, diketahui hiperbola ortogonal adalah hiperbola yang kedua asimtotnya saling tegak lurus. Buktikan bahwa persamaan hiperbola ortogonal vertikal atau tegak dengan pusat di 0,0 adalah y kuadrat min x kuadrat sama dengan a kuadrat. Untuk pembahasannya, yang pertama, persamaan asimtot ortogonal di titik 0,0 adalah y sama dengan x dan y sama dengan min x. Lalu persamaan hiperbola tegak dengan pusat di 0,0 adalah, nih kan pusatnya tadi 0,0, tinggal dimasukkan di sini. Y min 0 kuadrat per B kuadrat dikurangi X min 0 kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Karena hiperbola memiliki asimtot yang tegak lurus, maka A sama dengan B sama dengan A. Jadi ini sama dengan ini, itu sama dengan A. Sehingga apabila kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat, kan ini tadi jadi A kuadrat, soalnya sama, dikalikan dengan A kuadrat, maaf A-nya jelek ya. Jadi menghasilkan Y kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti ini terbukti bahwa persamaan hiperbola ini adalah hiperbola ortogonal. Baik, sekian contoh soal dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Nah, di sini kelompok kami menyediakan satu latihan soal untuk teman-teman semuanya bisa bisa dikerjakan, teman-teman. Mungkin kalau sudah ada yang selesai bisa raise hand dan annotate. Terima kasih. Mungkin 2 atau 3 menit ya. Kami tunggu.
Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengerjakan? Baik, kepada Andini, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Ini saya langsung izin annotate ya. Iya, silakan. Nah, jadi kan dari sini kan diketahui, tentukan persamaan parabolanya yaitu 4x kuadrat min 8y kuadrat sama dengan 32. Nah, yang tadi dijelaskan oleh kelompok ngaji, kan itu persamaan umum hiperbolanya itu x kuadrat per a min y kuadrat per b sama dengan 1. Nah, dari persamaan hiperbola yang ini berarti kan 4 ini sebagai A, dan B-nya ini 8. Maka bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat mohon maaf, kebalik, yang A itu yang 8, yang B-nya itu 4. Jadi kita bisa tuliskan B-nya itu 8 dikurangi Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kalau misalkan salah, nanti tolong dibenerin ya. Nah, karena di sini terdapat garis yang melalui titik min 1,1, maka tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji juga, yaitu persamaan garis dengan gradien M yang melalui titik A, B, yaitu A-nya min 1, B-nya yaitu 1, maka persamaannya yaitu Y min 1 sama dengan M dikalikan X plus 1, maka kita bisa tuliskan MX plus M plus 1. Nah, sedangkan rumus untuk mencari persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M itu Y sama dengan MX plus minus A kuadrat dikalikan M kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini nyambung. Nah, dari yang persamaan garis ini, kita substitusikan ke ini, ke Y ini. Nah, itu menjadi MX ditambah M ditambah 1 sama dengan MX plus minus tadi A-nya yaitu 8, maka kita tuliskan 8 min M kuadrat dikurangi B kuadratnya yaitu 4 kuadrat menghasilkan MX ditambah M ditambah 1 sama dengan, nah dari yang sini itu tadi, itu kan kita bisa kuadratkan ya, untuk menghilangkan si akar ini, sehingga menjadi M kuadrat ditambah 2M ditambah 1, oh ini salah, maksudnya M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 sama dengan
8M kuadrat dikurangi 4. Nah, jadi itu awalnya kan M kuadrat X kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 1 sama dengan M kuadrat X kuadrat ditambah ini 8M kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, kan yang M kuadrat X kuadratnya tadi kan habis ya. Nah, kemudian M kuadrat itu kita tuliskan di sini. Nah, kemudian 2M-nya yaitu kita dapatkan dari sini. Kemudian ditambah 1 ini. Sehingga menjadi 8M kuadrat dikurangi 4. Nah, kita operasikan seperti biasa. Sini. Sehingga menjadi 8M kuadrat dikurangi M kuadrat, yaitu 7M kuadrat. Dikurangi, ini pindah dulu ke sini, dikurangi 2M. Dikurangi 5. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga M-nya kita dapatkan yang M1-nya min 5/7 dan M2-nya yaitu 1. Nah, dari nilai M yang sudah kita dapatkan ini, kedua ini, nah, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan persamaan garis lindungnya tadi. Sehingga menjadi Y sama dengan X plus 2 atau Y sama dengan min 5/7 X plus 2/7. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Andini. Jadi jawabannya ini benar ya, persamaannya 2 ini. Bisa di next Mbak Balkis. Mbak Balkis bisa next slide. Ya, ini jadi intinya kalau ketemu persamaan kayak gini, dirubah dulu ke persamaan umum dari parabola yang ini. Terus habis itu, kan tadi diketahui melalui titik negatif 1,1, sehingga kita bisa tahu dari persamaan umum garis itu yang ini, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu, kan tadi udah diketahui ini ada nilai A, ada nilai B-nya juga. Tinggal disubstitusi ke yang tadi dijelaskan sama Mbak Afni. Lalu nanti ketemu M1-nya negatif 5/7 dan M2-nya adalah 1. Sama seperti jawabannya Mbak Andini tadi. Jadi persamaannya yang pertama ada Y sama dengan negatif 5/7X plus 2/7. Dan yang kedua adalah Y sama dengan X plus 2. Ini untuk jawaban dari latihan soal tadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Andini yang sudah menjawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Profesor. Mohon maaf, Prof. Mungkin ini mau diakhiri atau masih dibuka? Diakhiri, Mbak. Ini waktunya udah habis. Baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini waktunya udah habis ya. Terima kasih kelompok sudah mengantarkan materi hiperbol. Di MMP sudah saya sediakan latihan soal hiperbol. Ya, silakan dicoba. Untuk hari Senin kita coba bahas beberapa yang di warna hijau atau biru-biru mungkin ya, saya lupa. Nah, kemudian
yaitu nanti kita diskusikan lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lain silakan didiskusikan. Oke, barangkali itu aja. Kita akhiri sekian aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, sama-sama.